Anak usia dini atau PAUD adalah fondasi penting untuk masa depan anak. Disinilah pembentukan karakter, kecerdasan, dan keterampilan hidup dimulai. Banyak yang mengira kegiatan di PAUD hanya bernyanyi dan tepuk tangan, padahal PAUD jauh lebih dari itu. PAUD adalah tempat anak belajar berbagai keterampilan dasar untuk kehidupan. Melalui bermain, anak-anak belajar berpikir logis, memecahkan masalah, dan mengembangkan kreativitas. Ini adalah langkah awal membangun kemampuan kognitif mereka, serta mengembangkan kemampuan sosial, emosional, dan motorik anak. Mereka belajar berbagi, bersabar, dan bekerja sama. Metode pembelajaran yang menyenangkan, PAUD membantu anak-anak mencintai belajar sejak dini. Ini adalah kunci sukses di pendidikan dan kehidupan mereka di masa depan. Penyambutan anak bukan sekedar rutinitas, tetapi langkah strategis untuk memastikan anak memulai hari dengan rasa positif, siap belajar, dan merasa diterima di lingkungan PAUD, sehingga mereka lebih siap untuk berpartisipasi dalam aktivitas. Hal ini berdampak pada peningkatan rasa percaya diri mereka. Senam pagi di PAUD bukan hanya tentang aktivitas fisik, tetapi juga cara untuk membangun semangat, kebersamaan, dan keceriaan. Dengan tubuh sehat, anak-anak siap belajar dan bermain sepanjang hari. Gerakan senam seperti melompat, menekuk, dan menggoyangkan tangan melatih keterampilan motorik kasar yang penting bagi perkembangan fisik anak. Gerakan senam membantu meningkatkan aliran darah ke otak, sehingga anak lebih siap dan fokus untuk mengikuti aktivitas pembelajaran. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Mengenalkan lagu nasional dan lambang negara membantu anak memahami identitas kebangsaan mereka sejak dini, membangun rasa bangga terhadap Indonesia. Dengan menghafal lagu Indonesia Raya, anak-anak melatih kemampuan ingatan dan konsentrasi mereka melalui pengulangan lirik dan melodi. Anak-anak belajar kosakata baru melalui lirik lagu nasional, yang membantu mereka memahami makna dan pentingnya kata-kata dalam konteks kebangsaan. Dengan cara yang sederhana namun bermakna, pengenalan ini memberikan landasan kuat untuk membentuk generasi yang cinta tanah air, bangga akan identitasnya, dan siap berkontribusi untuk Indonesia di masa depan. Alat musik angklung dan tarian jaran kepang kepada anak PAUD memiliki manfaat yang sangat penting dalam perkembangan anak. Melalui angklung, anak-anak dapat belajar koordinasi motorik halus, kepekaan terhadap nada, serta bekerja sama dalam tim. Sementara itu, tarian jaran kepang membantu meningkatkan kemampuan motorik kasar, memperkenalkan budaya lokal, dan mengembangkan rasa percaya diri serta ekspresi diri anak. Kegiatan ini juga menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini, sehingga anak-anak lebih mencintai budaya bangsa. Belajar di PAUD itu sangat menyenangkan. Selain itu, memberikan banyak manfaat bagi perkembangan anak, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun intelektual. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari pembelajaran di PAUD untuk anak usia dini. Yang pertama, mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya, berbagi, bekerja sama, dan memahami perasaan orang lain, sehingga keterampilan sosialnya berkembang dengan baik. Meningkatkan kemampuan kognitif. Melalui berbagai aktivitas bermain dan belajar, anak dilatih berpikir kreatif,
memecahkan masalah, dan mengenal konsep dasar seperti angka, huruf, warna, dan bentuk. Kepala. Pegang kepala, kepala. Ayo konsentrasi kepala. Pegang telinga. Pegang perut. Pegang telinga. Pegang pipi. Pegang hidung. Pegang perut. Ambil gelas. Iya. Yang ketiga, mengasah keterampilan motorik. Aktivitas fisik seperti menggambar, mewarnai, bermain alat musik, atau olahraga membantu mengembangkan motorik halus dan motorik kasar anak. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Dengan bimbingan guru, anak didorong untuk berani bereksplorasi, mencoba hal baru, dan menunjukkan kemampuan mereka dalam berbagai aktivitas. Yang kelima, menanamkan dasar karakter yang baik. PAUD mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, serta menghargai aturan dan orang lain. Ayo, 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 hore! Ayo. Pinter, iya, iya. Yang keenam, memperkenalkan kebiasaan belajar yang positif. Anak mulai terbiasa dengan rutinitas lingkungan belajar dan cara beradaptasi dengan situasi baru, sehingga mempersiapkan mereka untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Yang terakhir, memperkenalkan nilai budaya dan lingkungan. Anak diajak mengenal budaya lokal, tradisi, dan kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan tematik dan praktik nyata. Dengan belajar di PAUD, anak memiliki fondasi kuat untuk tumbuh menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan berkarakter baik. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan di PAUD yang dapat menstimulus perkembangan anak. Kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun pagi hari dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, giat belajar, bermasyarakat, tidur cepat dan Dari kegiatan melukis sederhana ini, banyak sekali manfaat yang didapat. Yang pertama, dapat mengembangkan keterangan motorik halus. Aktivitas melukis melibatkan gerakan tangan seperti memegang kuas atau pensil warna, dapat meningkatkan koordinasi tangan dan mata serta kekuatan otot tangan. Yang kedua, menstimulasi kreativitas dan imajinasi. Melukis memungkinkan anak mengekspresikan ide dan imajinasi mereka dengan bebas. Hal ini dapat merangsang perkembangan otak kanan yang berkaitan dengan kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Anak belajar mengambil keputusan seperti memilih warna, mencampur cat, atau menentukan apa yang ingin mereka lukis. Ini membantu keterampilan problem solving dan berpikir kritis. Yang keempat, meningkatkan kemampuan ekspresi diri. Melalui lukisan, anak dapat mengekspresikan perasaan mereka, terutama ketika mereka belum sepenuhnya mampu mengungkapkan ekspresi dengan kata-kata. Yang kelima, melatih
kesabaran dan fokus. Melukis memerlukan waktu dan perhatian sehingga membantu anak untuk lebih sabar dan fokus menyelesaikan tugas. Lompat oranye. Lompat hijau. Lompat pink. Lompat hijau. Lompat pink. Lompat hijau. Lompat oranye. Hore! Kegiatan melompat ini banyak sekali yang dapat dirasakan oleh anak. Manfaatnya yang pertama, dapat mengembangkan motorik kasar. Melompat adalah aktivitas yang memperkuat otot kaki dan meningkatkan koordinasi tubuh secara keseluruhan. Yang kedua, latihan fokus dan konsentrasi. Anak-anak harus mendengarkan instruksi guru dengan seksama dan menghubungkannya dengan tindakan. Ini melatih keterampilan fokus dan perhatian. Yang ketiga, mengembangkan konsep warna. Kegiatan ini membantu anak mengenali warna secara langsung melalui pengamatan dan pengalaman. Yang keempat, melatih kemampuan kognitif. Anak-anak belajar menghubungkan instruksi verbal, nama warna dengan objek visual atau gelas berwarna. Ini melibatkan proses berpikir dan pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan bahasa. Mendengarkan dan memahami instruksi memperkaya kosakata, khususnya dalam mengenal warna dan memproses perintah sederhana. Yang selanjutnya, stimulasi sensorik. Aktivitas ini melibatkan stimulasi visual, melihat warna, dan kinestetik, melompat, yang bermanfaat untuk perkembangan sensorik. Manfaat selanjutnya adalah mendorong kerjasama dan disiplin. Anak belajar menunggu giliran dalam barisan, mengikuti aturan permainan, dan bekerja sama dengan teman-temannya. Iya, pinter Mas Azing. Ayo Mas Azing. Ayo Mbak Dira, yuk. Dari kegiatan merangkai ini banyak sekali manfaat yang dapat diterima. Yang pertama, dapat mengembangkan keterampilan motorik kasar. Merangkak melibatkan gerakan seluruh tubuh yang membantu memperkuat otot lengan, kaki, bahu, dan punggung anak. Aktivitas ini juga meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Yang kedua, melatih motorik halus. Saat anak merangkak, tangan mereka berfungsi menopang tubuh, melatih menggenggam dan kekuatan jari. Ini penting untuk keterampilan seperti menulis dan memegang benda kecil. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Merangkak membutuhkan kerjasama antara mata, tangan, dan kaki. Hal ini membantu anak mengembangkan keterampilan koordinasi yang penting untuk berbagai kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Yang terakhir, melatih pemahaman ruang dan orientasi. Merangkak membantu anak memahami arah, jarak, dan navigasi ruang. Ini bermanfaat dalam membangun kesadaran spesial mereka. Ayo terus ayo. Kegiatan melempar bola bermanfaat untuk anak-anak. Yang pertama, mengembangkan motorik kasar. Aktivitas ini melibatkan gerakan tangan, lengan, dan tubuh secara keseluruhan yang membantu memperkuat otot-otot besar. Yang kedua, berkoordinasi mata dan tangan. Anak belajar mengarahkan bola ke keranjang, melatih kemampuan koordinasi antara mata dan tangan. Meningkatkan keseimbangan dan postur. Saat melempar, anak harus menjaga keseimbangan tubuh, baik dalam posisi berdiri maupun jongkok, sehingga meningkatkan kontrol
postur. Yang keempat, melatih fokus dan konsentrasi. Anak harus memusatkan perhatian untuk melempar bola ke sasaran, yang membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi. Yang kelima, mengembangkan keterampilan kognitif. Anak belajar menghitung jarak dan memperkirakan kekuatan yang dibutuhkan untuk melempar bola ke keranjang. Selanjutnya, pengenalan konsep matematika sederhana. Aktivitas ini dapat disertai dengan penghitungan jumlah bola yang berhasil dimasukkan, membantu anak memahami konsep angka dan penjumlahan. Dan yang terakhir, melatih ketangkasan. Kegiatan ini mengembangkan kemampuan anak untuk bereaksi dan menyesuaikan gerakan tubuh dengan situasi. Ini apa? Ini kok. Steak es krim. Terus ini namanya apa namanya ini? Kapas. Apa ini namanya sayang? Kapas. Kapas itu biasanya buat kecantikan dulu. Caranya gini. Ini kan lem. Ya cowok lem. Hore. Kegiatan memeras air dengan spons ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, mengembangkan motorik halus. Aktivitas ini melibatkan otot-otot kecil di tangan dan jari, membantu anak memperkuat keterampilan motorik halus yang penting untuk menulis, menggambar, atau mengikat tali sepatu. Yang kedua, melatih kekuatan otot tangan. Memeras spons memerlukan tenaga, sehingga membantu memperkuat otot-otot tangan dan jari anak. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Anak belajar mengarahkan spons ke wadah air saat memeras, melatih keterampilan koordinasi visual dan motorik. Keempat, melatih kesabaran dan ketekunan. Anak perlu mengulang proses memeras spons beberapa kali untuk memindahkan air, yang melatih mereka untuk bersabar dan tekun menyelesaikan tugas. Yang lima, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Anak belajar memahami cara kerja spons dengan menyerap dan melepaskan air, membantu mengembangkan pemikiran logis dan keterampilan pemecahan masalah. Yang keenam, stimulasi sensorik. Kontak dengan air dan tekstur spons memberikan pengalaman sensor yang menyenangkan, yang penting untuk perkembangan indera anak. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan kognitif. Kegiatan ini dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep dasar fisika seperti sifat air, kapasitas, dan tekanan. Yang kedelapan, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Anak harus memperhatikan apa yang mereka lakukan agar air tidak tumpah, yang melatih kemampuan fokus dan konsentrasi anak. Ya, tempel kayak yang seperti bebek, ayo tempel. Dengarkan. Terus kasih ke meme. Ya, mana punya
Mari kita ajak anak-anak kita untuk bersekolah di PAUD, karena di PAUD tidak hanya bermain dan bernyanyi saja, tetapi melalui bermain, anak-anak mendapatkan banyak stimulus yang mendukung perkembangan otak, motorik, bahasa, dan sosial mereka. Bermain di PAUD bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi sarana belajar yang menyenangkan dan bermanfaat untuk membangun fondasi masa depan mereka. Dengan pendidikan usia dini yang tepat, kita dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan berkarakter.